Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengembangan Profesi Guru akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlis Dawayuni sebagai penyaji pertama perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai manfaat profesi keguruan. Nah, jadi dalam pengembangan profesi keguruan terdapat yang namanya manfaat profesi guru yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya yang pertama adalah profesi guru merupakan profesi yang mulia. Kemudian dalam menyampaikan ilmu kita juga mendapat pahala. Yang ketiga adalah pekerjaannya itu cukup mudah, disegani di lingkungan masyarakat dan sekolah. Kita juga akan menjadi teladan dan pemimpin. Nah, dalam bekerja, pekerjaannya itu tidak monoton. Nah, selain itu kita juga punya peran penting untuk masa depan. Nah, selain kita juga punya peran penting untuk masa depan, jam kerjanya itu cukup fleksibel. Kita juga bekerja sambil beramal. Gaya hidup seorang guru umumnya adalah sederhana. Kemudian yang paling penting adalah punya banyak idola dan kenalan. Dan yang tidak kalah penting adalah seorang guru tentunya merupakan seseorang yang memiliki wawasan yang cukup luas. Nah, jadi itu tadi manfaat profesi guru yang dapat dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji berikutnya. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefniana Saukta sebagai penyaji kedua akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang materi ruang lingkup profesi keguruan. Ruang lingkup profesi keguruan ini terdapat 3 layanan. Yang pertama, layanan administrasi. Layanan administrasi pendidikan digunakan oleh guru untuk mendesain kurikulum agar materi yang diberikan kepada siswa terstruktur atau tidak acak-acakan. Bisa disebut juga dengan administrasi pendidikan. Contoh penggunaannya yaitu pada rancangan pelaksanaan pembelajaran, silabus, absen, evaluasi, dan lain-lain. Dan yang kedua itu layanan instruksional. Layanan instruksional berkaitan dengan BPM atau proses belajar mengajar dan kurikulum. Dan yang terakhir itu adalah layanan bantuan. Layanan bantuan diberikan oleh seorang guru terkait dengan proses pembelajaran mengajar dan terkait dengan persoalan-persoalan pribadi. Dalam proses pembelajaran mengajar, contohnya saat siswa tidak mengerti dengan apa yang diterangkan, maka guru wajib untuk mengulanginya lagi sampai siswa itu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tami Fitri Ramadhani dengan NIM 1905 113714 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Secara kontekstual dan umum, ruang lingkup kerja guru terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, kemampuan profesional. Nah, kemampuan profesional ini merupakan kemampuan yang tentunya harus dimiliki oleh semua guru. Kemampuan profesional ini mencakup 3 penguasaan. Penguasaan materi pembelajaran, bahan ajar, dan konsep-konsep dasar dari keilmuan. Kemudian, penguasaan dan penghayatan atas wawasan dan landasan kependidikan dan keilmuan. Dan yang terakhir, penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan sosial. Kemampuan sosial ini meliputi kemampuan guru dalam menyesuaikan dirinya saat menjalankan perannya sebagai guru di dalam lingkungan kerja. Dan yang terakhir, kemampuan personal atau kemampuan pribadi. Nah, kemampuan personal ini meliputi penampilan sikap yang positif, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanadira Humaira, NIM 1905 112863 akan membahas mengenai gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional dan gugus kemampuan profesional. Gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional mencakup hal-hal berikut, yaitu pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi, pengetahuan tentang karakteristik atau perkembangan belajar, penguasaan bidang studi sebagai objek belajar, pengetahuan dan penguasaan berbagai proses belajar umum maupun khusus, pengetahuan tentang berbagai model teori belajar umum maupun khusus,
pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, politik sebagai latar belakang dan konteks berlangsungnya proses belajar mengajar. Pengetahuan tentang proses sosialisasi dan kulturalisasi, pengetahuan dan penghayatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, pengetahuan tentang penguasaan berbagai sumber belajar, pengetahuan tentang berbagai jenis informasi kependidikan dan manfaatnya, penguasaan berbagai metode belajar, penguasaan teknik mengamati proses belajar mengajar, dan penguasaan teknik menyusun instrumen penilaian kemajuan belajar. Proses kemampuan profesional mencangkup yang pertama, merencanakan program belajar, yaitu merumuskan tujuan-tujuan instruksional, mengurai deskripsi satuan belajar, satuan bahan, merancang kegiatan belajar. Yang kedua, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, yaitu memimpin dan membimbing proses belajar mengajar, mengatur dan mengubah suasana belajar mengajar. Yang ketiga, menilai kemajuan belajar, yaitu memberikan skor atas hasil evaluasi, mentransformasikan skor menjadi nilai, dan menetapkan ranking. Yang keempat, menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan penelitian untuk memecahkan masalah profesional kependidikan, yaitu menguasai bahan, mengelola kelas, dan mengelola program belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rise Merista akan menjelaskan mengenai pembagian ruang lingkup profesi guru. Nah, ruang lingkup profesi guru dapat dibagi dalam 2 gugus. Nah, gugus yang pertama yaitu gugus pengetahuan, yang mana gugus pengetahuan ini mencakup pengetahuan dan penguasaan berbagai metode dan proses belajar mengajar, juga kemampuan untuk menyusun instrumen penilaian kemajuan belajar. Nah, gugus yang kedua yaitu gugus kemampuan profesional, yang mana gugus kemampuan profesional ini mencakup memimpin dan membimbing proses belajar mengajar, juga merancang kegiatan pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.